Sunan Gunung Jati lahir di Makkah Al-Mukarramah dengan nama Syarif Hidayatullah tahun 1448 Masehi. Ibunya bernama Nyai Rara Santang binti Prabu Siliwangi. Nyai Rara Santang pergi haji ke Makkah bersama kakaknya Pangeran Cakrabuana. Selama tinggal di Makkah ia nyantri di Syaikh Bayanullah, adik Syaikh Datuk Kafi. Syaikh Datuk Kafi adalah ulama asal Makkah yang menyebarkan Islam di Cirebon. Nyai Rara Santang dan kakaknya berguru kepadanya, dan gurunya tersebut yang memerintahkannya untuk segera menunaikan ibadah haji ke Makkah bersama kakaknya, Pangeran Cakrabuana. Di Makkah, Nyai Rara Santang menikah dengan Syarif Abdullah Al-Hashimi yang kemudian setelah menjadi sultan bergelar Sultan Maulana Mahmud Al-Hashimi. Ia menguasai wilayah Bani Ismail di Mesir dan Bani Israel di Palestina. Nyai Rara Santang kemudian mendapat nama baru Syarifah Mudaim dan tinggal di Mesir bersama suami dan anaknya. Ketika berumur 20 tahun, Syarif Hidayatullah pergi ke Makkah dan nyantri di ulama-ulama Makkah. Setelah itu ia pergi ke Nusantara. Ia mampir di Gujarat, lalu ke Kerajaan Samudra Pasai. Di Pasai ia nyantri di Sayyid Maulana Ishak. Dari Pasai ia berlayar menuju Banten. Dari Banten kemudian menuju Surabaya untuk nyantri di Sunan Ampel. Setelah beberapa lama barulah ia diperintahkan menemani pamannya di Cirebon untuk menyebarkan agama Islam. Ia membangun pesantren di daerah Gunung Jati. Kemudian ia dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati. 3 paragraf di atas adalah kisah Sunan Gunung Jati yang penulis ambil dari manuskrip Carita Purwaka Caruban Nagari dari mulai pupuh 12 sampai 17. Manuskrip Carita Purawaka Caruban Nagari adalah sebuah kitab yang ditulis Pangeran Arya Cirebon tahun 1720. Dalam manuskrip tersebut pula tercantum salah satu versi silsilah Sunan Gunung Jati. Silsilah Sunan Gunung Jati telah dilaksanakan pertemuan musyawarah keturunan Sunan Gunung Jati di Pesantren Benda Kerep Cirebon hari Ahad tanggal 30 Juli 2023. Dalam musyawarah itu dibahas tentang silsilah Sunan Gunung Jati. Setelah diskusi dari mulai pagi sampai azan maghrib, ditetapkanlah bahwa Sunan Gunung Jati bersilsilah kepada Nabi Muhammad SAW melalui jalur Sayyid Musa Al-Kazim. Pertemuan itu dihadiri oleh perwakilan keturunan Sunan Gunung Jati dari Banten dan Cirebon juga para pengurus dari Nakoba Ansab Aulia Tisah, NAT. Selain penulis, H. Imaduddin Usman Al-Bantani, diantara yang hadir adalah Kiai Haji Muayyad, Benda Kerep Kiai Haji Abdurrahman, Benda Kerep Kiai Haji Muhammad, Benda Kerep Kiai Haji Ahmad Hasan, Benda Kerep TB Mogi Nur Fadil Satya, Banten Ernoval Saefullah, Benda Kerep Farihin, Pustakawan Kanoman, P. Fahri Mertasinga, Gus Ali Zain, Benda Kerep Kiai Haji Ilzamuddin, Ketua NAT Kiai Haji Abdul Hanan, NAT, K. Zabidi, NAT, Gus Islah, NAT, P. Panji Yasin, Trahamengkubuwono, KRT Fakih Wirahadiningrat, Trahamengkubuwono, H. Erwin, Forsil Wali Songo, Tengku Muda Kori, Aceh, dan sebagainya. Peserta yang hadir diperkirakan lebih dari 100 orang. Ada beberapa peserta yang hadir namun tidak disebutkan karena tidak mengikuti acara musyawarah sampai selesai, baik dari Banten maupun Cirebon, sehingga tidak ikut dalam pengambilan keputusan. Dalam musyawarah di Benda Kerep tersebut, masing-masing peserta memperlihatkan manuskrip yang dimiliki untuk mendukung pendapatnya. Sebagian mereka menyatakan berdasarkan manuskrip yang dimiliki bahwa silsilah Sunan Gunung Jati adalah melalui Sayyid Musa Al-Kazim. Sebagian lagi, menyatakan versi Ba Alawi melalui Ali Al-Uraidi. Setelah diadakan mukobalah antar manuskrip, maka dinyatakan bahwa silsilah Sunan Gunung Jati yang kuat adalah melalui Sayyid Musa Al-Kazim. Sedang versi melalui Ba Alawi adalah lemah. Keputusan itu dibacakan oleh Kiai Haji Ahmad Hasan dari Benda Kerep. Dalam pertemuan itu, karena keterbatasan waktu, belum disusun kronik silsilah Sunan Gunung Jati berdasarkan manuskrip yang ditemukan. Maka penulis dan TB, Mogi Nur Fadil berinisiasi mengumpulkan kembali para keturunan Sunan Gunung Jati untuk menginventarisir berbagai manuskrip yang waktu musyawarah itu dijadikan bahan referensi. Maka disepakatilah tempat di Bekasi, agar dari Banten dan Cirebon tidak terlalu jauh. Pada hari Ahad 3 September 2023 diadakan pertemuan di rumah Kiai Haji Rohimuddin Nawawi dihadiri oleh penulis, Imaduddin Usman Al-Bantani Kiai Haji Rohimuddin Nawawi, tuan rumah Kiai Haji
Ahmad Hasan, Benda Kerep, Kiai Haji Tobar Rizazili, Banten TB. Mogi Nur Fadil, Banten TB. Imamuddin, Banten TB. Imam Ibrahim, Banten TB. Soleh, Banten, Noval Saefullah, Benda Kerep, Tengku Muda Kori, Aceh, Lutfi Abdul Ghani, Banten, Kang Gina, Banten, R. Suprio, Banten, Abdurrahman, Bekasi, dan lain-lain. Dalam pertemuan itu, penulis memimpin inventarisir manuskrip per manuskrip, masing-masing menunjukkan manuskripnya. Dan terkumpul 7 manuskrip. 1 manuskrip dieliminir karena hanya menceritakan tentang Sunan Giri. 6 lainnya yang menyatakan bahwa Sunan Gunung Jati adalah keturunan Nabi Muhammad SAW melalui jalur Sayyid Musa Al-Kazim. Dari salah satu manuskrip itu ada 6 riwayat yang disebutkan. Jadi seluruh riwayat Musa Al-Kazim menjadi 11 riwayat. Adapun ke-6 manuskrip itu adalah, manuskrip Bangkalan, tahun 1624 M.